Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberi kesehatan. Jazakallahu khairan. Semoga antum pun diberikan kesehatan ya Allah. Bagaimana perbedaan mendidik anak perempuan dan laki-laki agar memiliki akhlak seorang pecinta? Masya Allah. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 189. Setelah lahir, Quran surah kedua ayat 233, sisi paling kanan sebelah bawah. Usia 2 tahun ke atas, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Cara menyiapkannya di Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Sampai menikah atau sampai tumbuh aja? Bergaul, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dilamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian setelah menikah, Quran pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Sampai sini aja dulu. Baik, sekarang perhatikan teman-teman sekalian. Bagaimana menyiapkan anak supaya dia dekat dengan Allah, disayang Allah, dan menjadi pecinta kebaikan-kebaikan. Pertama, ada teori umum yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Pertama, dalam fase kandungan, itu siapkan sejak mulai dalam kandungan. Bagaimana cara menyiapkannya? Berbanyak doa kepada Allah supaya anak yang dikandung ini bisa lahir dalam keadaan baik, soleh, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di ujung Quran surah ke-7 ayat 189. Yang berdoa bukan cuma istri yang mengandung, tapi suami istri. Ya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jikalau Engkau anugerahkan anak yang lahir ini menjadi soleh, dekat denganmu, baik kehidupannya, kami akan sangat bersyukur dengan itu semua. Jadi isi dengan doa kebaikan. Satu itu. Ini pernah dilakukan oleh istrinya Imran, namanya Hannah. Bahkan diabadikan di Quran. Disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Ya, beliau berkata, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, saya bernazar mohon kepadamu, jadikan anak yang saya kandung ini soleh, baik, dekat denganmu ya Allah, dan menjadi pecinta ibadah dalam kehidupannya. Ini poinnya. Tapi yang paling menarik, teruskan dulu ya, sebelum ke sini, teruskan. Saat antum sudah berdoa, maka ini yang poin paling penting. Iringi doa ini, sandingkan doa dengan ikhtiar yang benar. Tidak cukup berdoa, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang mengiringi doa yang dipanjatkan. Awas, Allah tidak menyukai orang berdoa tapi nggak punya ikhtiar. Ibu berdoa misalnya malam sampai menangis, antum bermohon ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah, dekat denganmu ya Allah, rajin baca Quran, rajin sholat, tapi mohon maaf, ikhtiar anda tidak sesuai doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, ditempatkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, gak nyambung. Walaupun nama antum soleh, nama ibu solehah, tapi kalau ikhtiarnya tidak begitu, gak akan jadi anak yang soleh. Baik, maka apa yang dilakukan oleh Hannah dengan Imran? Dipilihkan guru yang baik, namanya Zakaria, seorang nabi, orang terbaik pada saat itu. Dibuatkan tempat yang baik, mihrab, supaya bisa fokus mendekat kepada Allah. Ini contoh dari Quran. Kalau doanya sudah bagus, ingin anak yang baik, pecinta kebaikan-kebaikan, maka pilihkan teman-teman yang baik dalam lingkungannya. Kalau sekolah, cari guru yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari teman yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari pekerjaan, antum cari pekerjaan yang baik yang teman-temannya mendekatkan diri dengan Allah. Kalau makanannya sudah halal, temannya sudah baik, gurunya sudah baik, maka apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka kemudian fataqabbalaha rabbuha, Allah akan terima itu semua. Wa ambataha nabatan hasana, bahkan akan dirawat oleh Allah pertumbuhannya sampai dia dewasa. Yang perhatikan akan Allah. Dari mulai rizkinya, dari mulai pergaulannya. Anda bisa lihat anak Anda di rumah dan Anda awasi. Tapi apakah Anda bisa menyertai ketika dia keluar rumah? Belum tentu. Apa yang dia makan? Apakah dipastikan baik untuk kesehatannya? Dengan siapa dia bicara? Apakah memberikan kosakata yang bagus untuk dia? Jadi ketika Anda dekatkan kepada Allah, maka Allah akan kirimkan orang terbaik di sekitaran dia. Itu poinnya. Maka Masya Allah, Maryam ini ketika membutuhkan sesuatu, bahkan ketika Nabi Zakaria kirimkan pakaian, kirimkan makanan, itu Allah langsung memberikan kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria memberikan kebutuhan Maryam, sudah ada di tempat Maryam. Mau ngirim pakaian, ada pakaian. Ngirim makanan, ada makanan. Sampai kaget, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah.
Makanya orang tua yang menyiapkan kebaikan-kebaikan seperti ini, itu pasti anak keturunannya akan lebih baik dibanding orang tuanya. Sekarang perhatikan, Imran orang soleh, sampai namanya disebutkan di Quran. Istrinya Hanna orang soleh, tapi begitu melahirkan punya anak namanya siapa? Tahu dari mana? Ayat ke-36 ya. Falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan anaknya, yang lahir perempuan, padahal pengennya laki-laki. Yang lahir perempuan. Awas, anak keturunan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Karena begitu diberikan keturunan, keturunan itu akan diberikan sifat oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan kedua orang tuanya. Antum berharap laki-laki, kata Allah jangan laki-laki, perempuan. Dengan perempuan ini sifat orang tua kemudian menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi. Ya, karena itu ada yang berharap laki-laki keluar perempuan, ada yang berharap perempuan keluar laki-laki, ada yang ingin cepat jadi lambat, ada yang ingin lambat jadi cepat. Masya Allah, hak Allah. Nah, begitu lahir tiba-tiba misalnya perempuan, dia berkata, ya Allah, kau yang lahir perempuan. Kata Allah, lihat, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu maslahat kelahiran anak ini. Hei, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini nggak ada bedanya, baik laki-llaki atau perempuan, tugas orang tua merawat dia dengan baik sebagai titipan Allah. Yang paling penting, wa inni sammaituha Maryam. Saya beri nama dia dengan Maryam. Ini poinnya. Cari nama yang baik. Nah, sekarang perhatikan. Imran, Maryam, ibunya Hanna. Ketika melahirkan Maryam, Maryam lebih baik dibandingkan dengan ibunya. Ibunya tidak disebutkan namanya, Maryam disebutkan namanya. Bahkan jadi surat di Quran, surah ke-19. Ibunya mengandung, melahirkan, ada bapak. Maryam mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qurannya bukan tidak ada bapak, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, kalau yang mengandung, melahirkan tanpa ada bapaknya itu banyak. Tapi mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Dan ibu ingat kaidahnya ya. Kalau di Quran disebutkan peristiwa khusus menimpa dan disebut menimpa pada seseorang dan disebutkan namanya, itu artinya peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Cuma itu saja. Tapi kalau disebutkan inisialnya atau gelarnya, itu artinya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi inisialnya. Sekarang pun akan ada orang-orang yang bersikap seperti Fir'aun. Bagaimana menyikapinya? Dakwah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tapi Maryam tidak ada lagi. Jelas sampai sini? Taib. Sekarang Maryam lahir, melahirkan siapa? Isa. Masya Allah. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Isa Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran. Jadi kalau antum orang tua ingin menyiapkan generasi, lebih harus baik dibandingkan tiga. Kalau anda belum hafal Quran, anaknya masih jadi penghafal Quran. Anaknya penghafal Quran, cucunya penafsir Quran, cicitnya hafal hadis. Harus lebih baik, itu manhaj Quran begitu. Tantangan kita di masa depan, anak-anak kita itu lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih hebat. Masya Allah, kan enak tuh di keluarga. Ada masalah begini, ayatnya apa ya? Nah, sini, ayatnya apa? Begini. Cucu, tafsirnya begini. Cicit hadisnya begini. Alhamdulillah, beres. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, lihat. Hapus yang itu ada pahalanya, yang ini gugur pahalanya. Jangan dulu dihapus. Teman-teman, bagaimana mewujudkan ini semua? Belum selesai. Maka ketika dilahirkan, berikan makanan yang Allah langsung berikan kepada kedua orang tua ini dengan makanan yang sangat halal, ASI. Quran surah 2 ayat 233. ASI-nya. Masya Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Tolong fokus ya, fokus. Wal walidatu, dan hendaknya perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna, konsentrasi untuk bisa menyusui anaknya saja. Ya, haulaini kamilaini, kalau memungkinkan 2 tahun yang sempurna berikan ASI. Ini makanan terhalal pertama yang dianugerahkan oleh Allah pada seorang ibu untuk anaknya. Ini Masya Allah, maksimalkan. Ini perintah Quran. Jadi kalau ibu ada ASI, jangan berikan pada yang lain. Anak ibu bukan anak sapi. Baik ya, jadi berikan susu ibunya, bukan susu sapi. Ya. Berikan ASI. Ini yang terbaik. Dan telah banyak penelitian mengatakan bahwa di balik ASI itu banyak manfaat-manfaat yang sangat besar. Nah, yang paling menarik Bu ya, itu pada suaminya. Pada suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sedangkan para ayah yang baru dikaruniai anaknya itu jangan repotkan istri itu untuk mengerjakan banyak hal lain lagi selain menyusui saja. Maka antum yang siapkan pakaiannya. Antum yang cari kebutuhan makanannya. Masya Allah. Jadi biarkan istri fokus dengan keadaannya saja.
Kan biasanya perempuan yang baru melahirkan itu kesulitannya luar biasa, sakitnya luar biasa. Maka Masya Allah, setengah rasa sakitnya itu akan hilang ketika dia melihat bayinya. Setengahnya. Seakan-akan tidak merasakan itu. Setengahnya lagi di mana? Ketika suaminya datang dengan ayat yang selanjutnya tadi. Hadir di sampingnya, memberikan ketenangan, menyiapkan pakaiannya, memberikan makanannya. Masya Allah, anak kita laki-laki. Matanya mirip kamu, Masya Allah. Tapi kok telinganya mirip yang lain ya? Misalnya, ini masalah. Baik. Sakit Pak, sakit, sabar ya. Sambil dibelai, hilang ketenangan. Sakit, sabar insya Allah. Yang kedua dari yang lain juga nggak apa-apa ya, supaya nggak sakit. Itu repot. 3. Usia berapa tadi? Sampai berapa tahun? 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, dia sudah mulai bicara, sudah mulai lincah, sudah mulai siap belajar. Bagaimana cara mendidiknya? Quran surat 31 ayat 13 sampai 19. Dari mulai diajak bergaul, diajak jalan-jalan, diperkenalkan dengan Allah, gaul dengan lingkungan, bakti dengan orang tua, ada di sini semuanya. Biasa, antum ajak anak-anak ini biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Zaman Nabi sudah ada dipraktikkan. Abbas, paman Nabi, punya anak kedua, yang laki-laki namanya Abdullah. Itu sejak kecil disiapkan oleh beliau. Kalau anak pertama Fudail, itu jadi pembantu Nabi, sampai membawakan air wudhu Nabi di terakhir kalinya, sebelum wafat. Anak keduanya Abdullah disiapkan menjadi ahli ilmu. Jadi kalau beliau misalnya sibuk, itu pedagang Pak, sukses, pebisnis luar biasa, meninggalkan riba, dan keuntungannya berlipat 2 kali lipat. Tapi di balik kesibukannya masih bisa ikut ta'lim Nabi SAW, sampai hafal 200 hadis. Kalau nggak sempat ikut, maka anaknya dibawa, keponakan Nabi, disimpan kemudian di sekitaran halaqah Nabi. Itu Masya Allah, main, kadang merangkak, kadang tertawa, gitu kan? Kadang lihat-lihat Nabi. Ketika Nabi meninggal usianya 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anak ini ternyata dalam mainnya dia belajar. Hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ternyata anak-anak tuh begitu, dalam mainnya jalan dia sebetulnya menghafal. Saya di Bekasi pernah mengajar, ada anak yang naik ke kursi, orang tuanya risih. Kemudian dibawa, saya katakan tolong biarkan aja. Orang tuanya malu dan keluar. Begitu dia keluar, saya dengar langsung sendiri kalimatnya. Itu mengulangi kalimat saya di luar dari awal sampai akhir. Padahal orang tuanya yang nyatet belum tentu hafal itu. Itu anaknya diulangi lagi Pak, Bu. Tapi ya kita kondisikan gitu kan, kita kondisikan. Seperti diajak ke masjid sesuai dengan usianya, berikan tempatnya. Kalau nangis kita ajak ke belakang, berikan pengertian pada dia, itu yang terbaik. Ya. Terjadi di masa Nabi. Orang tua sekarang saya pikir ada beberapa yang aneh gitu kan. Diminta ke masjidnya bukan untuk ibadah. Kamu ini rame aja di rumah, sana main, sana ke masjid. Suruh main ke masjid, ya main di masjid. Jadi bukan ibadah ya ke masjid, dia main ya karena perintah orang tuanya main. Haula wala quwata illa billah. Ini kalau sudah tumbuh dewasa, dia belajar supaya cepat ingatannya. Ya cepat ingatan, cepat menghafal. Quran surah 9 ayat ke-122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau di pelajarannya ingin meningkat prestasinya, supaya diangkat imannya dan ilmunya semakin bertambah, Quran surah 58 ayat ke-11 silahkan dibaca. Dan nanti kalau dia sudah mulai bergaul supaya mendapat lingkungan yang baik, tidak ada pergaulan bebas, Quran surah 43 ayat 13, sampai dia kemudian kalau ada yang minat kemudian dilamar, calon melamarnya Quran surah 4 ayat ke-4. Kalau terjadi pernikahan, supaya sakinah, mawadah dan rahmah, Quran surah 30 ayat 21. Dan antum tanggung jawab ini, hilang di sini satu. Ya. Ketika kemudian sudah terjadi pernikahan, bagaimana membagi tugasnya, Quran surah 4 ayat 34.